setidaknya kalau ada kajian seperti ini kita sempatkanlah, apakah bacaan saya banyak yang salah atau masih kita perlu banyak dibetulkan. Dan juga setidaknya seyogianya apabila kita juga menurut kita bacaan kita sudah benar, alangkah baiknya lebih ini lagi kita terus belajar dan belajar. Karena kata Rasulullah SAW dalam suatu hadisnya, bagi orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata itu salah satu mendapatkan pahala 2 pahala. Nah, apabila bacanya lebih mahir, lebih bagus, nah itu bersama para malaikat, para nabi dan siddiqin. Nah, disinilah pentingnya kita belajar Al-Quran dengan baik dan benar. Dan selalu kita merasa terus kita haus akan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita dengarkan kajian atau tahsin akan diberikan oleh Ustaz Mujiono. Pada Ustaz Mujiono, waktu debat kami persilakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwatul kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min 'indillah wa tahiyatan ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kita memuji dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Semoga segala potensi nikmat yang Allah berikan semuanya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menurunkan curahan rahmatnya sehingga Allah dengan rahmatnya menggolongkan kita sebagai ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita berharap dengan salawat yang kita selalu ucapkan, kemudian sunnah-sunnah yang kita lakukan, dan kita berharap selalu istiqamah menjalankan sunnahnya ketika amal-amalan kita, kebaikan-kebaikan kita tidak bisa menghantarkan kepada tempat yang penuh dengan kenikmatan ke surga, tetapi mungkin dengan syafaat Nabi kita mendapatkan pembelaan, pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kalau baru bisa bergabung lagi. Kemarin kurang sehat, sebelumnya terlalu mendadak. Ya, hari ini mudah-mudahan bisa lebih meningkatkan kualitas keimanan kita, khususnya tentang bidang interaksi dengan Al-Quran. Dan Pak Haji Budi menyampaikan bahwa programnya pekan pertama itu tahsin, pekan kedua itu hafalan Quran gitu ya. Jadi praktek setelah hafalan. Tidak usah khawatir nanti bagaimana kita punya metode, ya nanti tinggal disepakati mau dari surat apa, dari An-Naba atau dari An-Nas, tidak ada masalah. Selama nanti yang dipraktekkan bacanya juga benar sesuai dengan tajwidnya, bahkan juga kita bisa menghafalnya. Jadi nggak usah waduh nanti repot amat ini hafalan gitu. Ini bagian dari apa ya, kecintaan kita kepada Al-Quran Karim, karena dalam kitab Tarbiyah Saksiyah Quraniyah itu menurut Imam An-Nawawi bahwa interaksi Al-Quran itu ternyata tidak cukup dengan hanya membacanya saja, tetapi urutannya membacanya, kemudian menghafalkannya, kemudian mentadaburinya, dan terakhir mengamalkannya. Tapi dari semua 4 poin itu yang paling dasar adalah mempelajarinya. Gak mungkin kita bisa membaca, menghafal, tadabbur dan mengamalkan kalau gak tahu cara membacanya. Insyaallah kita masih paling dasar, tetapi alhamdulillah kita punya program ke depan. Tidak hanya kita mempelajarinya, targetnya bisa membaca dengan baik, syukur-syukur juga bisa menghafal Al-Quran. Di antara keutamaan di sini adalah orang yang membaca Al-Quran
walaupun dalam keadaan terbata-bata, tetap dia mendapatkan pahala dan tidak bakal rugi, insya Allah. Dari pembelajaran Quran yang sudah banyak kita lakukan, saya pengen tadi mau ngulang, kerjaan saya itu ngulang-ngulang dulu materi itu, nggak di mana-mana, karena yang sudah banyak ilmunya, ya, yang sudah Al-Quran ini murid-murid saya, tilawahnya bagus-bagus semua. Nanti selesai Quran, saya tes satu-satu, ini apa tuh, banyak kan lupa Pak. Ya, jadi dia bisa membacanya dengan benar, tetapi dia tidak memahami ini kenapa, apa hukumnya, terus kenapa sebabnya, apa pengertiannya, berapa panjangnya, itu lupa semua hampir gitu ya. Mayoritas kemarin saya coba, maka ada yang namanya pengulangan, sehingga kita memiliki dasar kenapa harus seperti itu. Baik, ada sedikit yang saya sampaikan. Pertama, langsung saja, ini terlalu setengah. Di dalam ilmu tentang mad yang kita kenal dengan mad far'i, bahwa mad itu artinya panjang. Ternyata mad itu memiliki beberapa cabang. Dari mad itu terkumpulan menjadi 14. Di antaranya adalah mad tabi'i dan mad asli, walaupun terpisah. Ini kita sudah pelajari. Ada mad wajib muttasil, langsung ada mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, ya. Ada mad silah qasir, mad badalnya yang kita sudah pelajari ini 1, 2, kemudian 4. Udah belum mad badal belum ya? Ta'arif disukun sudah, madlin atau madlain sudah. Kemudian mana lagi? Mad lazim harfi mukhaffaf, mad lazim harfi musaqqal, mad lazim kalim mukhaffaf. Kita berurut dulu ini. Mad wajib mutasil, ini dasarnya semuanya nanti ke sini dulu nih. Mad asli atau mad tabi'i. Kalau mad asli itu bentuknya sudah langsung panjang. Ya, sudah tahu. Bentuknya langsung panjang. Kalau ini kan sebabnya ada sukun misalkan, ada alif sesudah fathah, ini disebut mad tabi'i. Sebenarnya sama panjangnya. Wa ja'alani ini mad tabi'i. Tetapi mad asli bentuknya sudah kelihatan panjang, seperti wa kafa, orang bilang mad asli. Tapi kalau didasari terkadang tulisannya seperti kalimat maliki yaumiddin itu ada 2 tulisan. Yang pertama ditulis maliki menggunakan alif. Alif sesudah fathah. Ada juga cetakan yang ditulis dengan fathah panjang. Maka kedua-duanya ini dibaca panjang 2 harakat, disebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Kalau mad asli ya gini, sudah kelihatan panjang, fathah panjang. Tetapi hari ini kita coba menggambarkan bahwa dari mad tabi'i ini yang awalnya saya bilang sementara fathah panjang kita sebut mad tabi'i. Setelah dibedah baru ada lagi yang namanya mad silah, mad silah qasirah atau mad silah tawilah. Mad silah, hukum mad silah qasirah apabila hak domir itu hak pengganti. Misalkan kalimat Allahu la ilaha illa hu, Allah itu ketika di belakang domirnya diganti huwa, hu ini kata ganti. Kalau bahasa Indonesianya itu apa ya? Kalau kita kan anta kamu, nanti jadi hu jadi ka itu jadi engkau, ya kamu jadi engkau. Yang berada sesudah huruf yang berharakat kecuali huruf sukun dan tidak pula dihubungkan dengan huruf berikutnya. Contoh masilah qasirah, ya.
tanda baca panjang yang terjadi hanya pada huruf H, domir H, ngerti? Li rabbihi, hi-nya itu artinya nya, seseorang, dan dia bertanda panjang. Maka ini kita sekarang bukan sebut mad tabi'i lagi, tapi sebutnya mad silah qasirah. Naknya doang yang berubah, cara bacanya sama, dua harakat. Gak usah, cuma nama doang. Mad silah qasirah. Qasir itu artinya pendek, ya, tidak panjang. Atau kalau mad tabi'i itu cuma dua harakat. Li rabbihi lakamud fa ummuhu hawiyah, tetap dibacanya dua harakat. Namanya disebut mad silah qasirah, mad yang terjadi pada huruf H domir, nah, itu saja. Sedangkan mad silah qawilah ini seperti mad jais atau mad wajib jais terutama. Kenapa? Karena ya, bacaan panjang di sini adalah kasrah panjang bertemu dengan alif di kalimat yang lain. Apabila hukum silah bertemu dengan hamzah atau jelas dua-duanya tampil ketemu alif atau hamzah dalam satu kalimat, ya, atau di kalimat yang lain, maka dibaca panjang. Min dunihi dibaca maka. Kalau yang kami pelajari ketika dengan Syekh Abu Hanafi, ya, orang Mesir itu, Ustaz Imam Al-Marghani juga mengatakan sepakat baca ismul fasil karena thariqatnya adalah satu yang kita pelajari itu, maka dibacanya 5 harakat. Min dunihi alihah. Di Indonesia biasanya yang saya pelajari dulu waktu kecil, ngambilnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 gitu ya. Karena beragam thariqah sudah bercampur. Tetapi kalau yang memahami belajar satu thariqah, satu riwayatnya yang nanti bersanad kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di sanad itu yang dipakai, maka dia pakai itu. Nanti sanad yang lain pakai 2, ya berarti semua pembelajaran tahsinnya harus bersanad dengan satu orang itu. Karena ada bacaan mad jais yang dibaca 2. Siapa namanya? Al-Ghamidi itu bacanya 2. Kalau tilawahnya dengarkan, yang panjangnya 5 dibaca cuma 2. Baik, bacaan panjang ya, mad silah ini jika bertemu dengan alif atau hamzah pada satu kalimat atau kalimat yang lain, dibacanya 5 harakat. Seperti majalis munfasil, hanya sebutan namanya saja. Ya, paham ya? Kalau yang baru bergabung, mohon maaf, nanti bisa bertanya matnya itu apa. Pak Ustaz, itu hurufnya tadi cuma H aja dia bedanya saja pakai H saja. ya. Karena ini yang dibedakan cuma menandakan domir, ya cuma H saja. Dan H ini jarang yang fathah. Kalau nggak kasroh, domah. Kasroh, domah, kasroh. Karena ini cuma domir kata ganti. Kata ganti ya. Min dunihi. Dari selainnya, nyanya itu kembali kepada subjek pelaku dalam sebuah kalimat tersebut. Ya. Misalkan ibu bertanya kepadanya, nyanya itu siapa gitu ya. Nya itu menjadi kata ganti domir. Nah seperti ini. Ini sebenarnya kita sudah pelajari di jilid ketiga tentang bacaan hi. Tetapi di sini dikasih pengertian ya. Hi-nya di sini kalau dituliskan dijabarkan dia terdapat ya. Kalau bentuknya seperti ini disebut mad tabi'i, ya mati atau ya sukun sesudah asal. Cara bacanya panjang hi. Adapun penulisannya kalau domirnya hi bersambung maka bentuknya seperti ini. Tetapi kalau dia tunggal tidak bersambung karena huruf sebelumnya nggak bisa disambung kayak dal nggak bisa disambung dengan ha. Kayak apa itu dal juga? Kecuali dia ada di sebelum dal baru bisa nyambung.
Hud misalkan seperti itu. Tapi kalau tulisan seperti ini dijabarkan seperti ini. Maka cara membacanya seperti matobi'i, dibaca panjang hanya 2 harakat. Contoh ibadihi, hisabihi, ta'abihi, wa kutubihi, wa rusulihi, lasahirun. Masih ingat ya Pak ya? Jadi ini sebutnya dengan mat silah qasirah, mat yang terjadi pada dhamir ha. Nah itu saja, biar tidak terlalu repot. Sedangkan dhamir mat silah jika bertemu dengan alif atau hamzah pada kalimat yang lain maka disebut mat silah tawil. Tawil itu artinya panjang. Makanya kalau ada anak yang namanya tawil, berarti dia tinggi banget itu dia. Tower tuh ngambil dari kata tawil itu jangan-jangan dari bahasa Arab tuh ya. Saya nggak tahu benar apa kagak itu ya. Tapi memang banyak sarapan Indonesia mengambil dari bahasa Arab. Terkadang juga ngawur juga. Seperti saya sudah ikhtiar bertahun-tahun tapi jodohnya belum ketemu juga. Emang ikhtiar apaan? Ikhtiar itu bukan usaha, pilihan. Maka ada sholat istikharah. Ya udah kagak apa-apa deh. Orang bilang ikhtiar, padahal ikhtiar itu artinya pilihan. Kamu pilih siapa? Berikhtiar, ya. Tapi akhirnya orang bilangnya usaha. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ini namanya sila. Kita coba praktek sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadihi, hisabihi, ta'abihi. 1, 2, 3. Ibadihi, hisabihi, ta'abihi, wa kutubihi, wa rusulihi, lasahirun. Lasahirun, haknya wa kutubihi wa rusulihi lasahirun. 2, 3. Wa kutubihi wa rusulihi lasahirun, haknya harus maqami. Ini bukan huruf qa tapi qaf. Maqami fihima binasirihi. 2, 3. Maqami fihima binasirihi. Nah ini banyak sekali huruf shad kasrah ini dibacanya sin. Binasirihi, ya. Binasirihi maqami fihima binasirihi. 2, 3. Maqami fihima binasirihi syahidihi bibalighihi bizinatihi. Fatuthiru maqalidu ma yaghizu. Awas jangan keenakan di sini panjang semua belakangnya. Fatuthiru padahal nggak panjang karena keenakan di atas. Bilang ya, fatuthiru maqalidu ma yaghizu. 2, 3. Fatuthiru maqalidu ma yaghizu syi'atihi waj'alani bimafazatihi. Wa
pemahaman kita. Saya tambah satu lagi. Kalau tadi maksilah, nah, ada satu lagi, sama tenang saja. Nah, ini yang kita sebut dengan mad badal. Hilang terus. Nah, mad badal ini persis seperti Maqabi. Hukum bacaan disebut mad badal apabila ada hamzah bertemu dengan mad yang berasal dari hamzah sukun atau mati. Kemudian huruf hamzah ini berubah digantikan dengan huruf alif, waw atau huruf ya. Ini ya. Jadi bacaan panjang jatuhnya pada huruf mad itu sendiri. A, ya, u, itu namanya mad badal. I, ila, utia, Adam, tulisannya sama, ya, alif ketemu dengan waw mati sesudah dhammah. Waw mati sesudah dhammah atau seperti Adam, tulisan aslinya alif sesudah fathah. Jadi pada huruf maqabi itu sendiri seperti ini, asimuna, bacanya sama panjang maqabi, cuman disebutnya mad badal. Itu doang. Badal itu artinya apa? Pengganti. Khotibnya kemana masuk? Dibadalin. Sama siapa? Mukhlis. Udah selesai. Salat Jumat tetap jalan. Jangan sampai khotibnya nggak datang, nggak ada lagi yang badalin, salat Jumatnya bubar pada khotibnya. Makanya pentingnya DKM masjid paling tidak punya pelatihan khotib, supaya ketika khotibnya ini wallahu a'lam gak ada yang tahu di jalan Pak, ya, banyak bocor, dia udah nggak nyampe itu. Kalau misalkan DKM itu setengah 12 ditelepon, ada di mana Ustaz, gitu ya, jadi di sini ya. Kalau nggak ada nungguan paling itu ujung-ujungnya mohon maaf para jamaah, barangkali ada yang bisa khotib silakan. Ini khotib dalam perjalanan nggak tahu kabarnya, monggo. Tapi kalau DKM bisa mengangkat badan, jadi badan itu pengganti asimuna. Nah ini yang kus'ahnya di sini karena huruf maqabinya sendiri dibaca panjang. Ini disebut dengan mad badal. Itu hanya penyebutan saja. Mad badal. Jadi nggak ada yang susah, ini cuma pengganti-pengganti. Nah besok rencana dari mat-mat ini yang sering dulu kita temui di bacaan Quran kita pelajari. Yang jarang-jarang namanya gharib. Nah, nanti baru kita pelajari belakangan setelah yang sering-sering kita baca itu kita pahami. Kalau yang jarang-jarang seperti sakpah, kalaban, ini jarang, cuman ada beberapa hukum dalam Al-Qur'an. La ta'man, nah ismam itu lam, cuman ada satu misalnya. Jadi yang gharib-gharib ini next kita pelajarinya setelah semua kita pelajari yang sering-sering keluar dan kita pahami cara membaca Al-Qur'annya dengan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan lagi, terutama bacaan gunnah atau demu. Saya kalau perhatikan gitu setelah kita belajar ini jangan kaget apa ya, ketemu dengan orang-orang yang sering jadi imam salah melulu gunnahnya. Semakin kita belajar kita tahu ya Allah ternyata di situ ya harusnya dengung tidak dibaca dengung ya. Allah a'lam. Baik, sekarang kita mulai praktek saja dari bacaan tadi. Maka dia juz'an nanti kalau kita mau sepakati infonya saya kurang ini ya, memahami yang Pak Jibi disampaikan karena bahasa di SMS itu, apakah di pekan kedua itu jatuhnya praktek bacaan atau hafalan sebenarnya?
Yang saya tahu sih ini Ustaz, pekan pertama praktek, kedua tuh teori ini sekarang, yang kedua nanti praktek, mungkin baca Al-Quran, mungkin seperti itu. Yang saya tangkap seperti itu Ustaz. Iya, bukan kapal. Iya. Jadi teori. Mungkin nanti bisa ini, bisa berjalan Ustaz. Oh iya, jadi yang pekan Iya. kedua hanya praktek Pak. Karena Pak Haji Budi menggambarkan ada di tempat mana gitu Oh, iya. Jadi satu-satu baca Al-Quran, entah berapa ayat, nah, tinggal nanti Ustaz nyimak gitu. Iya. Jadi teori, praktek. Padahal kita sudah jalanin semua itu ya. Iya, Mas. Kita pekan satu, kedua, ketiga sampai Iya. empat. Iya. Belajar praktek ya. Makanya Pak Haji Kita Budi nanya bisa. kita satu-satu saat ini, selama ini Sabtu ya kita Iya, jelasin. karena kita nggak mungkin belajar Quran itu cuma teori, nggak bisa. Jadi materi itu adalah begini, gini, terus nggak praktek itu bagaimana cara bacanya? Iya. Gitu ya. Jadi nggak Karena praktek. yang dia lihat ini saat laporan. Kadang Iya. teman-teman ada beberapa personil yang masuk juga mungkin ada apa gitu, makanya Oh, Pak Haji Budi gitu. nggak mengeluarkan statement seperti itu. Siap. Masukan. Baik, alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Jadi kita nanti ya mungkin di pekan kedua lebih banyak prakteknya, pekan pertama, ketiga lebih banyak teorinya, gitu ya. Saya nanti akan mengumpulkan dalam satu file untuk hukum-hukum tadi. Ini Bapak ya tidak usah repot tulis, tinggal buka filenya atau di print, keluar hukumnya semua. Enak banget. Nah, dulu belajar pas sampai keriting nih tangan nulisnya ya, karena nyari hukumnya di Quran udah nyarinya susah, suruh nulis pula, tapi hasilnya ketahuan soalnya. Baik ya, alhamdulillah. Baik, coba praktek. Ini surat Al-Adiyat, banyak baca bacaan. Al-Adiyat ini nah, kalau tadi kita belajar di sini, apakah ini termasuk hukum madsilah? Atau bukan? Ya tadi kita belajar madsilah qasirah, ini termasuk madsilah atau bukan? Madsilah bukan? Iya, Mas. Bukan. Tadi kan masilah itu mad yang terjadi pada domir ha. Ini bukan ha, ini ain, ini ya. Ain ya. Juga seperti itu ya. Jadi kalau ini disebut mad asli sebenarnya, karena memang langsung panjang. Mad asli atau mad tabi'i boleh, nggak apa-apa ya. Jadi sebenarnya tidak ada perubahan dalam membaca, hanya penyebutan hukumnya saja yang berbeda. Ayo kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. A'udzu billahi Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. wal 'adiyati dhabha. 1 2 3. Wal 'adiyati dhabha. Ulang lagi, dob ada mantulnya, haknya bersih, ya. Wal 'adiyati dhabha. 2 3. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Al muriyati qadha. Diulang, mu'nya ini kita baca panjang. Nama hukumnya mudhari. Dibaca panjang karena mati sesudah macam itu maksud saya. Dia tahu panjang dan dia tahu dasarnya. Gak main tebak-tebakan panjang pendek. Kayaknya sudah panjang. Kayak siapa? Kayak bapak gue. Nah aja. Tapi karena kita paham ya. Jadi yang pertama turun, jangan lupa lagi nih. Dua dapat manam jupan. Kedua naik. Dua dapat manam jupan. Turun. Wal 'adiyati dhabha. Naik. Fal muriyati qadha. 1 2 3. Wal 'adiyati dhabha.
فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. 2, 2, 3. فالمغيرات subha Baik. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. 1, 2, 3. فوسطن به إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد وإنه وإنه لحب الخير لشديد. bedakan hu dengan hu. Satunya hu, satunya hu. Hu ada di ujung tenggorokan yang paling bawah. Hu ada di tengah-tengah tenggorokan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. 1, 2, 3. Wa innahu لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. 1, 2, 3. فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Sekali lagi kita baca bareng-bareng sampai diperhatikan bacaan gunna, nun tasjid, ikhfa yang disamarkan juga tetap didengungkan, kemudian hukum mimati ketemu ba yang tetap didengungkan. Ini perlu kita tahan. Kita mulai dari kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Praktek ya katanya besok Pak. Personal ya. Kita bedah dulu ya. Wal'a dibaca panjang. Secara hukum sebenarnya banyak ya, kayak wal'a ini wal alif lam qamariyah karena alif lamnya terbaca. Mad asli atau mad tabi'i dibaca panjang karena ada di sesudah fathah atau fathah panjang. Wal adiyah. Nah ini ya ini termasuk mad badal bukan? Mad yang terjadi pada huruf mad tabi'i itu sendiri. Mad tabi'i bukan? Kasih contekan dulu ya. Mana tadi ya?
Mat badal, hukum bacaan tersebut mat apabila ada hamzah bertemu dengan mat yang berasal dari hamzah sukun atau mati. Kemudian huruf hamzah ini dirubah dan digantikan dengan huruf alif, waw atau ya pada hamzah. Jadi pada khusus alifnya saja. Yang tadi walaupun huruf mad tabi'i bukan dikatakan mad bada, a-nya saja, a, i, u. Jadi khusus di alif ini baru disebut dengan mad bada. Jadi betul kata Pak Haji tadi. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Nyambung langsung ilmunya. Baik. Ini disebut dengan mad asli atau mad tabi'i. Dobha, ada hukum apa di sini? Qalqalahnya sugro. Ada berapa qalqalah? 5. Bukan hurufnya. Qalqalah terbagi menjadi Sugro masuk. Hurufnya ada 5. Pintar sekali Pak Haji, ini luar biasa. Tapi saya nanyanya terbagi berapa, bukan hurufnya ada berapa. Qalqalah terbagi menjadi 2. Ada yang 2, ada yang 3 ya. Iya. 2 qalqalah sugro, qalqalah kubro ya. Tetapi yang 3 qalqalah sugro, qalqalah kubro, qalqalah akbar. Iya. Biasa nanti akbarnya ada yang masuk di dalam kubro, udah kita nggak usah bermasalah. Yang penting tahu cara bacanya. Qalqalah sugro itu huruf qalqalah yang terjadi di tengah kalimat ini. Dob ada mantulnya. Namanya sugro itu kecil. Jadi dong, oh jangan muncrat terus lagi baca ya, kecuali nanti berhenti di akhir atau waqaf. Wal 'adiyati dhabha, tetap ada pantulannya di situ. Namanya qalqalah sughra. Apa qalqalah itu artinya? Pantulan atau memantul. Hurufnya baru tadi ada 5. Ada berapa tadi? 5. Apa saja? Baju di toko salah Pak, itu mahal. Baju di toko mahal. Iya betul cara ngapalinnya baju di toko, tapi jangan nyebutin itu kalau ada tanya. Ada berapa huruf baju di toko? Berapa harganya? Saya tawar nanti. Itu hanya teknik menghafal saja ya, memudahkan. Baju di toko, bajim dal kof, luar biasa. Kemudian ini sudah baca belum? Mad iwad, saya betul jawab, masya Allah ya. Mad iwad, fatatain yang terjadi di akhir kalimat. Oh, luar biasa ini lulusan pesantren kilat ini namanya. Wal 'adiyati dhabha. Kemudian fal mu dibaca wa mati sudah disebut dengan maqam. Berapa panjangnya? 2 harakat atau 1 alif. Itu ya. Kemudian ria sama seperti tadi. Qad termasuk qalqalah sughra, ha tadi berarti. Wal mughi disebut dengan matabi'i karena dia mati sesudah kasrah panjangnya 2 harf. Ra disebut dengan mat asli atau juga matabi'i karena langsung bentuknya fathah panjang. Kemudian sub ini termasuk qalqalah sughra, ha dibaca mati. Fa'asar. Nah, ini benar ada hukumnya ro nih. Fa'asar. Hukumnya ro yang dibaca tafkhim, tebal karena sebelumnya diawali dengan fathah. Fa'asar. Tapi kita belum pelajari. Hi apa bacanya hi ini hukumnya? Hi mat sila. Oh, sudah kita pelajari. Baca panjang karena hi-nya bertanda baca panjang. Cuman kalau di sini cetakannya bukan kasrah panjang, digambarkan ada ya setelahnya. Iya. Jadi kalau cetakan dari Saudi Arabia yang dapat Quran tuh, kalau Quran Majid punya Quran, begini cetakannya, bukan kasrah panjang ditambahin huruf ya kecil begini nih. Ini dibacanya
fa'asarna bihi naq'a. Tapi kalau di Quran kita nanti bentuknya kasar panjang. Nah, katakan ya dari warna agama itu pasti kasar panjang. Ini namanya masilah qasirah, dibaca panjang 2 harakat. Kenapa? Karena tidak bertemu dengan alif. Kalau bertemu dengan alif atau hamzah jadi masilah tawiyah panjang. Naq'a, naqaf di sini dibaca qalqalah sughra, termasuk huruf qalqalah a dan iwa. Fawasat ini juga qalqalah sughra, bihi masilah qasirah. Nah, ini ada jam'. Ini hukumnya apa nih? Jam'an sebelum an jam. Mim mati ketemu huruf ain. Sudah belajar belum? Yang belum Pak nanti boleh nanya. Gak usah khawatir bingung. Saya paling ulang ini Ustaz. Saya kasih tahu nanti. Mim mati ketemu ain apa hukumnya? Izhar syafawi. Jadi mim mati itu cuma 3 hukum. Jika mim mati ketemu dengan mim, namanya idgham mimi atau idgham pertama selain. Cuma mim ketemu mim doang, 1 hukum. Jika mim ketemu dengan huruf ba, namanya ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Jika mim mati ketemu selain mim sama ba, hurufnya ada 26. Usah dihafal juga apa, tapi rumusnya tadi mim ketemu mim, idgham mimi. Mim ketemu ba, syafawi. Selain daripada itu namanya idgham syafawi. Kenapa ada syafawinya? Karena huruf mim itu syafawi itu artinya bibir. Mim itu tempatnya di bibir. Maka orang menyebutkan mim pasti nempel di bibir. Mim gitu ya. Ada yang ngomong mim tapi kagak nempel. Nah, gitu ya nggak bisa. Jadi disebut dengan syafawi. Kan? Jam'ah ini disebut idgham syafawi. A-nya baru mad iwad. Inna. Nah, ini ada hukum gunnah. Ada disebut gunnah musyaddadah. Nun, setiap huruf nun yang bertanda tasjid dan mim yang bertanda tasjid wajib hukumnya dibaca gunnah atau gunnah. Innal. Jadi kalau ada Quran membaca innal ladzina amanu, betul apa salah? Salah. Lurus saja. Lurus saja, enggak ada gunanya. Tapi yang sudah belajar innal begitu ada sunnahnya. Kemudian kenapa dibaca kenapa enggak in saja? Hukumnya disebut dengan Ikhfa. Terus dipakai ikhfa. Apa arti ikhfa? Disamakan atau menyamarkan. Kemudian didengungkan, tahan dulu sebentar ya. Jadi huruf ikhfa itu ini termasuk kategori hukumnya mati tanwin. Beda lagi. Hukum mati tanwin terbagi menjadi 4. Ada izhar, ada ikhfa, ada ikhfa, ada Idghamnya 2. Makanya saya sering ulang-ulang lah, jadi tambah paham. Li rabbihi ini masilah qasirah. Lakanud hukumnya apa? Ada 2 hukum sebenarnya. Lakanud yang pertama berkaitan tersebut karena ada fatnya di sini. Yang kedua nud ada qalqalahnya karena huruf yang terakhir adalah huruf qalqalah, jadi harus mantul dan panjang dan nud mantul. Tapi jangan lama-lama nanti jadi qalqalahnya akbar. Kalau akbar itu tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, mantulnya agak lama karena dia bertasdid ba-nya. Kalau ini tidak bertasdid jadi zakanud. Langsung saja. Wa in gunna hu masilah qasirah ala matabihi za matabihi la syahid. Faja'al sukun dan ada qalqalah. Wa innahu ini sudah afala ya'lamu dzalika. Lanjut. Terakhir inna rabbahum. Ini banyak sekali kesalahan. Maaf nih, khususnya para imam ya. Kalau bahasa saya bukan nggak boleh imam, suruh belajar lagi supaya nggak salah. Belajar lagi. Ini bacanya nggak boleh dibaca inna rabbahum bihim yawma idzil khabir.
bagus memang iramanya, tetapi di sini ada hukum min keterubah disebut dengan ikhfa syafa'i. Ada dengung di situ, inna rabbahum bihim. Nah itu baru benar bacaan. Iya, ini baru betul. Nah dari sekian banyak ini itu sudah masih. Sekali lagi dalam pembelajaran ini jangan sungkan untuk bertanya. Ketika ada ketidakpahaman perlu pengulangan, saya ulang. Karena belajar ini bukan menyelesaikan belajar kita, tapi bagaimana setiap yang kita pelajari paham itu saja. Paham bisa dibaca, paham bisa dibaca, baca. Iya bisa dulu belajar yang kayak apa yang itu dulu gimana? Nggak tahu, ya kan percuma dan belajar. Saya berharap dari setiap pembelajaran kita apa yang disampaikan itu dipahami, kemudian bisa dipraktekkan dalam kehidupan saya. Insya Allah mudah-mudahan bacaan kita tidak mengalami peningkatan dalam membacanya, tidak seperti itu saja. Kalau ada orang yang seitu-itunya saja dan tidak mau mempelajarinya, dia akan rugi. Tapi kalau ada orang yang sambil belajar, baca Qurannya tetap berpahala insya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini bisa disampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan monggo.